will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Can you elaborate? And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. Donald Trump mengancam akan mengubah Gaza seperti neraka pada Selasa, 7 Januari 2025. Namun, hanya berselang 1 hari, ancaman itu justru menjadi seperti karma lantaran kini Los Angeles terbakar hebat. Dikutip dari Tribun News, Trump mengancam Gaza jika sandera-sandera Israel tidak dibebaskan sebelum 20 Januari mendatang. Adapun hari itu bertepatan pelantikan dirinya sebagai presiden baru AS. Neraka akan pecah, saya tidak perlu mengatakannya lagi. Tapi itulah yang akan terjadi, ancam Trump pada Selasa, 7 Januari 2025, di Florida. Kini ancaman Trump justru berbalik, lantaran bukan Timur Tengah yang diubah menjadi neraka, namun Los Angeles, AS yang terbakar hebat pada Rabu, 8 Januari 2025. Hal senada disampaikan kelompok aktivis sayap kiri, Kode Pink. Mereka mengaku tidak terkejut dengan musibah yang dialami AS. Pihaknya mengatakan kebakaran di LA merupakan karma AS karena menggunakan uang pajak untuk mendanai militer Israel. Pada akhirnya, senjata yang diberikan AS untuk Israel digunakan membunuh warga Palestina. Los Angeles kini telah menghadapi tragedi besar akibat kebakaran hutan yang meluas hingga permukiman warga. Peristiwa yang dimulai sejak Selasa pagi ini telah menelan 10 korban jiwa dan memaksa 70.000 penduduk untuk mengungsi. Wow, ini 70.000 penduduk untuk mengungsi. Kondisi ini diperburuk oleh angin kencang Santa Ana dan vegetasi kering yang memicu penyebaran api dengan cepat. Kebakaran ini tercatat sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah Los Angeles dengan lebih dari 10.000 bangunan hangus terbakar. Para petugas pemadam kebakaran menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan kobaran api, sementara penduduk lokal berjuang menyelamatkan barang berharga mereka di tengah situasi darurat. Presiden Joe Biden menyebut kebakaran ini sebagai mimpi buruk bagi California dan menjanjikan dukungan penuh dari pemerintah federal. Di sisi lain, pakar lingkungan menyoroti peran perubahan iklim dalam memperburuk intensitas kebakaran yang semakin sering terjadi di wilayah ini. Berikut fakta-fakta kebakaran yang dirangkum liputan6.com ya, Sabtu. Nah, kebakaran Los Angeles dimulai pada Selasa pagi 7 Januari 2025 di distrik Pacific Palisades. Dalam hitungan jam, api telah meluas ke beberapa wilayah termasuk Eton dan Hollywood Hills, menghanguskan ribuan hektar lahan. Kondisi ini diperparah oleh angin Santa Ana yang bertiup dengan kecepatan hingga 129 km per jam. Wow. Kecepatan ya. Mendorong api menyebar dengan cepat. Petugas pemadam kebakaran melaporkan bahwa lebih dari 10.000 bangunan termasuk rumah dan bisnis telah hancur. Kobaran api juga menyebabkan gangguan besar pada infrastruktur kota, termasuk pemadam listrik yang memengaruhi lebih dari 1,5 juta penduduk di California Selatan. Hingga Kamis malam, kebakaran terus aktif di 5 lokasi utama dengan kerugian. Di lokasi utama dengan kerugian diperkirakan mencapai miliaran dolar. Kita masih jauh dari aman dalam situasi apapun yang bisa dibayangkan, kata Gubernur California Gavin Newsom, mengutip Antara. Ya Allah, ini luar biasa ini ya. Dampak korban jiwa dan pengungsian massal.
Jumlah korban tewas akibat kebakaran ini telah mencapai 10 orang. Menurut laporan Departemen Koroner Los Angeles, proses identifikasi korban memakan waktu lama karena kondisi lokasi yang sulit diakses. Selain itu, lebih dari 70.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencapai tempat yang lebih aman. Kondisi pengungsian semakin rumit karena luasnya area terdampak dan kepadatan warga yang dievakuasi. Banyak pengungsi mengeluhkan minimnya fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Sementara petugas darurat bekerja siang dan malam untuk menyediakan tempat perlindungan darurat. Di tengah situasi ini, para warga tetap khawatir akan keselamatan rumah mereka dari ancaman penjarahan. Penyebab utama kebakaran di Los Angeles dikaitkan dengan kombinasi kondisi cuaca ekstrim dan perubahan iklim. Angin Santa Ana yang kuat dan kekeringan berkepanjangan menciptakan kondisi ideal bagi penyebaran api. Vegetasi kering yang melimpah di wilayah ini menjadi bahan bakar alami yang mempercepat laju kebakaran. Menurut para ahli, perubahan iklim telah memperburuk intensitas dan frekuensi kebakaran hutan di California. Pola cuaca ekstrim termasuk musim dingin basah yang diikuti oleh musim panas terik menghasilkan pertumbuhan vegetasi yang kemudian mengering dan menjadi sangat mudah terbakar. National Weather Service juga mencatat bahwa wilayah Los Angeles telah mengalami curah hujan di bawah rata-rata selama beberapa bulan terakhir. Petugas pun berjibaku bekerja siang malam demi memadamkan api dan menyelamatkan ribuan nyawa yang terancam bencana kebakaran hutan tersebut. Tapi kami tidak memiliki cukup personel pemadam kebakaran di Los Angeles County untuk menangani situasi ini, kata Kepala Pemadam Kebakaran. Presiden Joe Biden menjanjikan dukungan penuh pemerintah federal untuk menangani kebakaran ini. Bantuan meliputi pendanaan untuk pembersihan puing, tempat penampungan sementara, dan dukungan logistik lainnya. Gubernur California Gavin Newsom untuk mengarahkan Garda Nasional untuk membantu penegakan hukum di wilayah evakuasi dan mencegah penjarahan. Namun tantangan besar tetap ada, terutama terkait keterbatasan sumber daya pemadam kebakaran. Para petugas melaporkan bahwa tekanan air di beberapa lokasi tidak memadai untuk mendukung operasi pemadaman. Selain itu, kurangnya personel dalam kebakaran membuat mereka kewalahan menghadapi skala kebakaran yang sangat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Sam TV dimanapun berada. Ya, pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah berita yang menggemparkan dunia bahwa di Amerika, di Los Angeles itu telah terjadi kebakaran yang maha dahsyat. Nah, kebakaran yang luar biasa yang mengakibatkan Presiden Joe Biden membatalkan perjalanannya ke Italia dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Januari karena fokus pada kebakaran hutan besar-besaran di daerah Los Angeles tersebut. Perjalanan internasional terakhirnya sebelum meninggalkan jabatannya. Sebenarnya ini adalah perjalanan beliau sang presiden sebelum turun dari jabatan presiden, namun karena terjadi kebakaran yang maha dahsyat itu sehingga beliau membatalkan perjalanannya. Gedung Putih mengatakan Biden mengambil keputusan tersebut setelah mengunjungi Los Angeles untuk bertemu dengan petugas tanggap darurat. Kebakaran hutan setidaknya sampai saat ini dilaporkan merenggut nyawa 5 orang, menghancurkan lebih dari 1.500 bangunan dan membuat atau mengakibatkan 100.000 lebih penduduk mengungsi. Jadi menurut rilis berita terakhir yaitu kerugian sampai saat ini mencapai 800 triliun rupiah. Jika dirupiahkan itu 800 triliun. Pihak berwenang juga memerintahkan untuk mengevakuasi rumah-rumah di
Hollywood setelah kebakaran yang baru terjadi di dekat Hollywood Boulevard. Demikian info pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.